Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penilaian pembelajaran pada mata kuliah kajian dan pembelajaran PKN SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Istiati Mahmudah MPD. Nama anggota kelompok 6 adalah yang pertama Fitriani dengan NIM 2011170104, yang kedua Istiqomah dengan NIM 2011170086, dan saya sendiri Muhibah Amalia dengan NIM 2011170115, dan yang keempat Yunitasari dengan NIM 2011170081. Adapun pokok materi yang akan kami jelaskan adalah yang pertama, pengertian penilaian pembelajaran, yang kedua, dasar hukum penilaian pembelajaran, yang ketiga, standar penilaian, yang keempat, standar penilaian pembelajaran. Baik, langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian penilaian pembelajaran. Pada panduan penyusunan KTSP BNSP 2006 menyebutkan bahwa penilaian adalah sederet kegiatan untuk mendapatkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil dari belajar peserta didik yang dilakukan secara tersusun dan berkepanjangan sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengumpulan keputusan. Sedangkan menurut Ralph Tyler menyatakan bahwa penilaian adalah suatu proses penghimpunan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan yang sudah tercapai. Definisi lebih umum terkait penilaian menurut Karmbas dan Stubbaum bahwa proses penilaian tidak hanya mengukur seberapa tujuan tercapai, namun digunakan untuk melakukan keputusan. Beberapa dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan kegiatan proses pengumpulan dan pembuatan informasi untuk memutuskan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fitriani. Baik, saya di sini akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu dasar hukum penilaian pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, di mana peraturan tersebut terbit dengan mempertimbangkan beberapa hal, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 6 dan pasal 71A tentang standar nasional pendidikan, maka pemerintah dan satuan pendidikan perlu melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah, serta untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional, perlu meningkatkan mutu ujian oleh satuan pendidikan dan pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan Nomor 58 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ujian sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat. Dasar hukum yang kedua yaitu Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan meliputi beberapa kegiatan yang dimana menentukan KKM pada setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi sekolah melalui rapat Dewan Pendidik. Mengkoordinasikan kegiatan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan, menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan, menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani dan rohani, menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah,
dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah tersebut sesuai dengan pos ujian sekolah bagi satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan, dan yang terakhir, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Itu tadi penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu standar penilaian. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 pada tanggal 11 Juni 2007 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, serta instrumen penilaian hasil belajar dari peserta didik. Maknanya bahwa pemerintah telah mengatur bagaimana tahap-tahap proses penilaian, langkah-langkah operasional yang harus dilalui oleh pendidik, serta alat yang dimanfaatkan untuk menghimpun atau mengumpulkan informasi terkait hasil belajar peserta didik. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses penghimpunan dan pembuatan informasi untuk memutuskan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 17 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini ada 8 standar yang diatur oleh Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, yang kedelapan standar penilaian. Dalam 8 standar nasional pendidikan tersebut menunjukkan bahwa standar penilaian merupakan bagian penting yang memiliki peran serta kedudukan yang strategis pada dunia pendidikan. Penilaian yang sebanding merupakan penilaian yang tidak ada perbedaan antar peserta didik, baik itu meliputi latar belakang sosial, ekonomi, budaya, kepercayaan, suku, bahasa, serta gender. Oleh sebab itu, pendidik harus mengetahui dan menguasai serta dapat merealisasikan konsep standar penilaian, baik itu yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, maupun instrumen penilaian yang harus digunakan. Untuk mencapai hal itu, tenaga pendidik harus mengetahui dan memahami peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dari bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena semua aspek sudah diatur di dalamnya, termasuk penilaian sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Yunita. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu standar penilaian pembelajaran. Nah, di dalam standar penilaian pembelajaran ini yang dibahas ada dua, yaitu prinsip penilaian dan teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, prinsip penilaian. Prinsip penilaian itu ada 4. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas itu diartikan sebagai berkesinambungan. Maksudnya, penilaian itu dilakukan secara teratur, bersambung menyambung dari waktu ke waktu. Tidak hanya sekedar melakukan UTS dan UAS saja. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Anne Anasti. Ia mengatakan bahwa menilai sesuatu aktivitas itu tidak dilakukan secara spontan atau insidensial, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Nah, mengapa demikian? Karena pendidikan dan pembelajaran merupakan suatu proses yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu komprehensif. Nah, jadi di saat kita melakukan penilaian kepada peserta didik, semua yang menjadi objek
pembahasan itu harus dijadikan sebagai bahan penilaian. Artinya, segala sesuatunya itu harus dilakukan secara menyeluruh, seperti pada aspek pengetahuan, aspek pemahaman, aspek keterampilan, aspek sikap, atau bisa juga merujuk pada suatu alat ukur yang digunakan. Yang ketiga yaitu objektivitas. Nah, jadi saat kita memberikan penilaian kepada peserta didik itu akan lebih baik kita lakukan secara objektif. Yang dimaksud dengan objektif di sini yaitu memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat yaitu kooperatif. Kooperatif itu artinya adalah bekerja sama. Nah, untuk melihat prestasi belajar peserta didik secara menyeluruh, maka guru itu perlu bekerja sama. Kalau perlu pun bisa juga bekerja sama dengan orang tua siswa. Teknik dan instrumen penilaian. Di dalam KBBI, teknik itu diartikan sebagai sebuah model atau sistem dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan berdasarkan istilah yaitu teknik itu diartikan sebagai alat. Maka dalam istilah teknik penilaian dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menilai proses hasil belajar peserta didik. Menurut Arikonto, ada dua macam teknik yang digunakan dalam penilaian, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah suatu cara atau alat yang digunakan secara sistematis dan objektif untuk menilai peserta didik berdasarkan standar yang telah ditentukan. Nah, ada pun contoh dari teknik bentuk tes. Yang pertama, tes lisan, yaitu teknik yang menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan berbentuk bahasa lisan. Yang kedua yaitu tes tertulis, yaitu teknik yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban secara tertulis. Adapun untuk teknik bentuk non-tes, yaitu ada wawancara, kuesioner, skala, observasi, dan studi kasus. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang dijelaskan tadi dapat dipahami dengan baik dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.